Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rian Hari Putra dengan NIM 121210055. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Galerio Prayogi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Teknik Sipil. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kerjasama pemerintah dan swasta dalam proyek konstruksi. Adapun yang dimaksud dengan proyek konstruksi pemerintah adalah upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kualitas hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan proyek konstruksi swasta adalah proyek pembangunan yang dibiayai dan dijalankan oleh perusahaan atau individu swasta tanpa melibatkan dana pemerintah secara langsung. Biasanya proyek ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi investor atau perusahaan yang menjalankannya. Kemudian ada pun hubungan sistem kerjasama dari proyek pemerintah dan swasta. Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dalam proyek konstruksi biasanya dikenal dengan sebagai public-private partnership. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan pemerintah untuk bermitra dengan perusahaan swasta dalam merancang, membiayai, membangun, dan memelihara proyek infrastruktur. Beberapa model kerjasama, diantaranya BOO yaitu Build and Operates, di mana perusahaan swasta membangun, memiliki, dan mengoperasikan infrastruktur tanpa keharusan menyerahkannya kembali kepada pemerintah. Kemudian Concession Agreement, yaitu pemerintah memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk membangun dan mengoperasikan proyek infrastruktur tertentu, dan perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dari biaya penggunaan yang dibayarkan oleh pengguna. Selanjutnya, BOT, yaitu Build Operate Transfer, yaitu perusahaan swasta mendanai, membangun, dan mengoperasikan proyek selama jangka waktu tertentu sebelum menyerahkannya kembali kepada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu DBFO, yaitu Design Build Finance Operates, yaitu perusahaan swasta bertanggung jawab untuk desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasi proyek untuk jangka waktu yang disepakati. Adapun dari keuntungan PPP ini yaitu pembiayaan yang lebih baik, di mana sumber daya dari sektor swasta dapat mengurangi beban pembiayaan pemerintah. Yang kedua, efisiensi. Proyek cenderung lebih efisien dengan manajemen proyek dan teknologi yang dibawa oleh sektor swasta. Yang ketiga, inovasi, di mana sektor swasta sering membawa teknologi dan pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas proyek. Tantangan dari kerjasama ini yaitu kompleksitas kontrak, di mana membutuhkan perjanjian yang sangat rinci untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, risiko finansial, di mana perusahaan swasta harus mengelola risiko keuangan dan operasional yang tinggi. Selanjutnya yaitu sosial dan politik, di mana harus ada dukungan politik dan sosial yang kuat untuk proyek tersebut. Contoh penerapannya pada proyek. Salah satunya yaitu MRT Jakarta, di mana proyek ini melibatkan konstruksi dan operasi sistem MRT Jakarta untuk meningkatkan transportasi publik di ibu kota. Ini merupakan model dari BOT. Yang kedua yaitu sistem penyediaan air umbulan. Ini merupakan model desain Build Finance Operates atau DBFO. Ini bertujuan menyediakan air bersih untuk Jawa Timur. Proyek ini melibatkan investasi sektor swasta untuk desain, konstruksi, dan operasi infrastruktur penyediaan air. Mitra swasta juga bertanggung jawab untuk membiayai proyek dan mengoperasikannya selama jangka waktu tertentu, memastikan pasokan air untuk wilayah tersebut. Kemudian kesimpulan, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek konstruksi dikenal sebagai public-private partnership. Kerjasama ini melibatkan berbagai model seperti Build Operate Transfer, Design Build Finance Operates, dan perjanjian konsesi yang memungkinkan pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian infrastruktur yang lebih efisien dan inovatif. Faktor-faktor kunci keberhasilan meliputi ketentuan kontrak yang jelas, tujuan bersama, dan kerangka hukum yang kuat, sementara tantangannya mencakup risiko keuangan, sengketa, dan kepentingan publik.
Contoh nyata dari kerjasama ini di Indonesia termasuk MRT Jakarta, Jalan Tol Elevat Jakarta Cikampek, sistem penyediaan air umbulan, dan ekspansi Bandara Hang Nadim. Proyek-proyek ini menunjukkan bagaimana kemitraan dengan sektor swasta dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.